Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aknial Gifari dengan NIM F521-21037 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bencana tsunami yang ada di Flores. Latar belakang, wilayah Indonesia dilewati 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik atau BOK dan kawan-kawan dalam BNPB 2016. Zona pertemuan antara lempeng Indonesia-Australia dengan lempeng Eurasia di bagian barat berada di lepas pantai Pulau Sumatera, sehingga aktivitas tektonik yang terjadi menyebabkan terbentuknya deretan gunung api vulkanik di sepanjang Pulau Sumatera. Deret gunung api di Indonesia merupakan bagian dari deret gunung api Asia Pasifik yang disebut dengan deretan sirkumpasifik yang dikenal dengan cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Wilayah ini umumnya banyak terdapat patahan aktif dan sering terjadi gempa bumi. Aktivitas patahan tektonik inilah yang kemudian memicu terjadinya gempa bumi dan bahkan tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter tingginya. Tsunami sangat berpotensi bahaya meskipun tsunami ini tidak terlalu merusak garis pantai. Gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng yang paling sering menimbulkan tsunami. Jenis-jenis tsunami. Yang pertama, tsunami jarak dekat atau lokal, terjadi 0-30 menit setelah gempa. Jarak pusat gempa ke lokasi ini sejauh 200 km. Tanda-tanda sebelum terjadi tsunami adalah getaran kuat dan sering diikuti oleh pasang surut air laut. Tanda-tanda ini diperbesar dengan sistem peralatan yang dilengkapi dengan alarm. Yang kedua, ada tsunami jarak menengah, terjadi 30 menit sampai 2 jam setelah gempa. Jarak pusat gempa ke lokasi ini sejauh 200 km sampai 1000 km. Tanda-tanda sebelum terjadi tsunami adalah getaran kuat dan sering diikuti oleh pasang surut air laut. Sistem peralatan daerah ini juga sama dengan daerah di atas. Namun, sistem peralatan mungkin lebih banyak berperan karena getaran tidak terlalu keras. Tanda-tanda ini juga diperbesar dengan sistem peralatan yang dilengkapi dengan alarm. Dan yang ketiga, ada tsunami jarak jauh. Terjadi lebih dari 2 jam setelah gempa. Jarak lokasi daerah ini dari gempa pusat lebih dari 1000 km. Karena itu, kecil kemungkinan daerah ini merasakan gempa. Namun masih mungkin terjadi pasang surut sebelum gelombang tsunami datang. Sistem peralatan daerah ini tidak perlu dilengkapi dengan akselerograf, kecuali daerah ini juga termasuk daerah rawan tsunami jarak dekat. Peralatan yang diperlukan untuk daerah ini adalah tremors yang sudah dipasang di stasiun geofisika Terates. Dampak yang ditimbulkan dari tsunami. Pada bencana dan tsunami Flores, korban meninggal berjumlah 1.952 orang. Korban luka ringan atau berat berjumlah 2.126 orang. Dan korban hilang berjumlah 500 orang. Sedangkan dampak bangunan rusak berjumlah 18.000 unit pada tahun 1992. Menko Kesra selaku Ketua Bakornas PB Rustam mengumumkan bencana tsunami Flores 1992 ditetapkan sebagai bencana nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 66 tahun 1992 tanggal 16 Desember. Masyarakat Flores memang terpukul habis. Dinamika perjuangan dan kemajuan seperti ditarik mundur jauh ke belakang. Persoalan yang dihadapi masyarakat Flores pasca bencana bukan lagi bagaimana meneruskan dan memacu pembangunan, tapi bagaimana harus memulai lagi pembangunan itu dari bawah. Secara keseluruhan, masyarakat Flores kembali ke dinamika hidupnya yang lebih keras dan sulit. Sejak kejadian bencana, mereka pada tingkat bergerak untuk berusaha bagaimana harus bangkit, belum bergerak untuk mengejar.
Penyebab tsunami di Flores. Peneliti dari Pusat Riset Geoteknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Eko Yulianto mengatakan penyebab gempa magnitudo 7,4 di dekat Larantuka, Nusa Tenggara Timur adalah sesar geser dan bukan sesar naik Flores. Menurutnya, kejadian gempa kali ini juga bukan merupakan perulangan dari gempa di Flores 12 Desember 1992 yang diikuti gelombang tsunami dan menewaskan 2.100 jiwa. Dari mekanisme vokalnya, gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar geser, kata Eko, seperti dilansir dari antara.eko. Eko menuturkan dari aktivitas gempanya, sesar geser secara umum bisa memicu tsunami tapi kecil. Kalaupun ada tsunami, kemungkinan tsunami kecil karena sesar geser. Sesar geser sebagian besar tidak memicu tsunami. Namun, dalam beberapa kasus, sesar geser bisa memicu tsunami seperti tsunami Palu pada 2018. Sedangkan gempa di Flores dengan tsunami mencapai 36 meter pada 1992 dipicu oleh aktivitas sesar naik Flores, back earth thrust. Sesar naik Flores juga memicu gempa Lombok pada 2018. Sesar ini memanjang arahnya dari barat ke timur. Mitigasi bencana tsunami. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi hilangnya nyawa dan harta benda sebagai dampak dari suatu bencana. Agar mitigasi menjadi efektif, kita perlu mengambil tindakan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi dampak. Mengurangi dampak bencana tsunami. Mengurangi dampak bencana tsunami, hal yang kita dapat lakukan yaitu yang pertama, menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat tsunami terjadi. Tempat evakuasi dan jalur evakuasi harus disiapkan. Ini karena saat tsunami benar terjadi, warga dapat melakukan evakuasi agar berada di wilayah aman. Dengan evakuasi, jumlah korban bencana dapat dikurangi dalam tsunami yang berasal dari laut. Tempat evakuasi adalah di wilayah tinggi seperti bukit yang jauh dari pesisir pantai. Yang kedua, memetakan wilayah rawan bencana tsunami. Wilayah tertentu rawan bencana pada tsunami adalah di wilayah pantai. Dengan memetakan persoalan ini, pembangunan bisa diarahkan untuk pencegahan dan mitigasi bencana. Misalnya dengan membangun penahan gelombang di pantai yang rawan gelombang tsunami. Yang ketiga, melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di dekat wilayah rawan tsunami. Masyarakat di sekitar wilayah rawan tsunami harus dididik tentang kemungkinan bahaya dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Hal ini bisa dilakukan dengan penggunaan brosur, ceramah, atau media elektronik. Warga di daerah yang berpotensi bahaya bencana harus tahu tentang rute dan tempat evakuasi jika terjadi bencana. Latihan tanggap bencana perlu dilakukan pula untuk menyiagakan warga. Yang keempat, melestarikan hutan bakau dan terumbu karang hutan mangrove atau bakau. Dan terumbu karang dapat meredam gelombang tsunami sehingga gelombang ini tidak langsung menghantam pantai. Ini membuat wilayah dengan mangrove dan terumbu karang akan lebih aman. Yang kelima, menyiapkan sensor gelombang tsunami. Sensor diperlukan untuk mendeteksi datangnya gelombang tsunami. Dengan demikian dapat dilakukan evakuasi penduduk ke wilayah aman. Ini akan membantu mengurangi jumlah korban jiwa saat terjadinya tsunami. Oke. Dan yang terakhir ini ada upaya mitigasi bencana tsunami. Menyiapkan tempat evakuasi. Yang pertama, kita harus menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat tsunami terjadi. Yang kedua, memetakan wilayah rawan bencana tsunami. Dan yang ketiga, melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di dekat wilayah yang rawan akan terjadinya tsunami. Yang keempat, melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Dan yang terakhir ada menyiapkan sensor gelombang tsunami, atau itu bisa untuk mendeteksi
datangnya tsunami. Ya, demikian presentasi yang saya dapat lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.